Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1135 menggesek kartu. Melihat Thomas Kin mau pergi, Fiona Han tiba-tiba berdiri dan berkata, "Alasan ini juga terlalu dibuat-buat, Kavi." Thomas Kin bingung, "Apa maksudmu?" Fiona Han mencibir, dengan ekspresi ironis di wajahnya. "Apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Kamu bilang akan traktir, tapi kamu pergi di tengah perjamuan. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan beromong kosong seperti itu." "Apakah seru?" Seperti Thomas Kin mengerutkan kening, wajahnya sedikit tidak senang. "Karena aku sudah bilang akan traktir, tentu saja akan menraktir. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak akan kabur." Gedi juga sedikit marah. "Fiona, kamu juga terlalu memandang rendah orang kali. Ini hanya satu perjamuan, apakah Thomas tidak mampu membayarnya? Kamu menganggap remeh siapa? Thomas Kin adalah orang yang sangat kaya. Jangankan sebuah perjamuan, bahkan jika makan seperti ini setiap hari, Thomas Kin juga mampu membelinya." Fiona Han mencibir, "Aku merendahkan orang? Kalian yang memaksaku seperti ini. Aku awalnya tidak ingin mengeksposmu secara langsung, tapi kamu memaksaku mengatakan yang sebenarnya, kan? Biar ku beritahu, hari ini Thomas kencan buta denganku, menyewa mobil, dan berpura-pura menjadi tuan muda kaya. Alhasil, ketika aku berdiskusi dalam grup chat, pria ini tidak kaya sama sekali, hanya orang biasa. Dia berpura-pura menjadi orang kaya, hanya untuk tidur denganku. Dia juga menyewa mobil mewah untuk datang ke sini dan berakting kaya. Sekarang bagus sudah. Berakting kaya dan melakukan trik baru, ingin menraktir orang. Apakah kamu kira makanan kali ini hanya 1.000 lebih, lalu memaksakan diri untuk menraktir kira? Berakting kaya, bisa jadi ada perempuan yang dengan bodoh menyukaimu, benar kan? Tidak disangka akan bertemu denganku lagi kan di sini. Aku tidak ingin mengekspos kalian dan bicara sekasar ini. Namun, jangan salahkan aku, kalian yang memaksaku." Seperti perkataan Fiona Han benar-benar membuat Thomas Kin kehabisan kata-kata. Tak heran jika wanita ini selalu bersikap aneh. Sikapnya sangat aneh saat kencan buta di siang hari. Ternyata setelah mengetahui bahwa keluarga Kin sudah bangkrut dan sikapnya terhadap Thomas Kin berubah tajam. Merasa tanpa keluarga Kin, Thomas Kin tidak akan pernah menjadi orang yang sukses dan merasa dia melakukan semua ini untuk menipu Sap. Memikirkan hal ini, Thomas Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Inilah perbedaan antara wawasan manusia. Fiona Han ini menjalani kehidupan mewah, tapi di tulangnya dia jauh dari nona keluarga kaya. Pandangan Fiona Han tidak bisa melihat orang seperti apa Thomas Kin itu. Melihat tampang agresif Fiona Han, Thomas Kin hanya merasa kasihan. Fiona Han bukan anggota kelas atas, tapi harus berpura-pura menjadi nona kaya kelas atas. Orang seperti ini, sibuk menipu dirinya sendiri setiap hari, sungguh menyedihkan. Sudahlah, pelayan, membayar pesanan. Percuma bicara lebih banyak, cukup membeli pesanan saja, agar Fiona Han tidak banyak bicara di sini. Pelayan mengambil tagihan dan mesin pos, bersiap membayar tagihan, tersenyum dan bersikap sangat rendah hati. Fiona Han mencibir, "Sebaiknya kamu lihat dulu tagihannya dan melihat apakah kartu kreditmu cukup. Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu bisa menghubungi temanmu untuk meminjam uang. Atau kamu boleh menggunakan aplikasi pinjam uang dan meminjam sedikit uang." Kata-kata Fiona Han membuat wajah semua orang sedikit merendahkan. Fiona Han tahu orang yang berpura-pura kaya seperti ini, bagaimana mereka berpura-pura dan apa tujuan mereka. Fiona Han tahu dengan sangat jelas. Karena dirinya sendiri adalah orang seperti itu. Karena orang yang berada dalam lingkaran sama, jangan ada yang berharap melewati pandangannya. Thomas Kin melihat tagihan itu, tidak ada apa-apanya,
totalnya lebih dari 200.000 yuan saja. Kelezatan makanan di meja ini harganya 200.000 yuan, wajar juga, bagaimanapun beberapa botol anggur harganya sudah lebih dari 100.000 yuan. Thomas Kin mengeluarkan kartu banknya dan berkata, "Gesek kartunya saja." Pelayan tidak tahu apa yang mereka lakukan, jadi dia segera mengambil kartu itu dan menggeseknya. Kartu berhasil digesek dan tanda terima dicetak. Melihat kartu yang digesek berhasil, Fiona Han tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak mungkin, kalian sudah bekerja sama, kan? Fiona Han sama sekali tidak percaya, bagaimana mungkin Thomas Kin begitu kaya. Kartunya benar-benar bisa membayar 200.000 yuan. Kekayaannya, tidak mungkin ada 200.000 yuan. Kecuali jika dia mengumpulkannya dan meminjam di mana-mana, baru mungkin melunasi uang makan ini. Namun, berbuat seperti ini tidaklah perlu. Karena grup nona kaya mereka mempunyai satu prinsip, yaitu mengeluarkan uang paling sedikit dan menampilkan tampilan paling mewah. Orang seperti Thomas Kin tidak mungkin menghabiskan 200.000 yuan hanya untuk berakting saja. Mempunyai 200.000 ini, bisa melakukan banyak hal, kan? Pasti Thomas Kin sudah berkolusi dengan pelayan, lalu keduanya berakting di sini, bertindak seolah-olah sudah membeli pesanan, lalu Thomas Kin kabur dari membeli pesanan. Dengan begitu ketika semua orang sudah mau pergi, mereka harus membayarnya. Begitu banyak orang membagi 200.000 secara merata, juga bukan merupakan pengeluaran kecil. Pelayan itu tertegun sejenak dan menjelaskan dengan cepat. "Nyonya, kami tidak berkolusi. Pria ini benar-benar sudah berhasil membayar. Dia menghabiskan total 200.000 yuan. Ini adalah bukti pembayarannya." Fiona Han melangkah maju, mengambil struk pembelian, dan melihat tanda tangan di atasnya, seketika tertawa dingin. "Membuatnya seperti yang asli saja. Kalian bekerja keras juga. Berapa banyak yang kamu terima darinya untuk melakukan ini? Kalau kualitasmu bagus dan harganya murah, aku bisa mempromosikanmu di grup chat kita." Hehe. Fiona Han mencibir dan membuat pelayan kehabisan kata-kata. "Nona, aku tidak mengerti apa yang Nona katakan, tetapi tagihannya telah dibayar, silakan dinikmati." Setelah berbicara, pelayan pun pergi. Fiona Han mencibir, "Lihat kan, baru dibicarakan 2 kalimat saja sudah pergi. Pasti dia merasa malu." Thomas Kin menggelengkan kepalanya, terlalu malas meladeni orang seperti ini. Di saat dia hendak pergi, tiba-tiba Fiona Han menariknya. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa pergi, kamu belum membayar tagihan, tidak boleh pergi." Thomas Kin mengerutkan kening. "Aku sudah membayarnya." Thomas Kin mengatakannya dengan sabar. Jika bukan karena Fiona Han dan Suan Ma mempunyai sedikit hubungan darah, Thomas Kin pasti sudah bersikap kasar pada wanita ini, tidak akan mengalah seperti ini. Fiona Han mendengus dingin. "Jangan berakting seperti ini denganku. Kamu memang belum membayar. Cepat pergi ke meja resepsionis denganku dan membayar makanan-makanan ini. Kalau tidak, aku akan memanggil manajer mereka." Thomas Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya, benar-benar sudah kehilangan minat pada Fiona Han. "Minggir." Setelah berbicara, Thomas Kin berjalan melewatinya. Wanita seperti ini merasa dirinya benar sendiri, tidak percaya pada apapun, selalu merasa apa yang dikatakannya benar. Melihat Thomas Kin pergi, Fiona Han meraih lengan Thomas Kin. "Berhenti." Fiona Han menangkap seperti ini, jadi sekalian meraih kerah Thomas Kin. Thomas Kin mengerutkan kening dan menamparnya. Plak. Tamparan ini sangat kencang dan jejak 5 sidik jari tiba-tiba muncul di wajah Fiona Han. Fiona Han tertegun sejenak dan terpana oleh tamparan itu. "Kamu menamparku. Kamu berani memukulku. Apakah kamu gila? Kamu berani memukulku, Thomas, kamu mencari mati ya?" Thomas Kin berkata dengan dingin, "Aku sudah menahan diri cukup lama, harap kamu jaga sikapmu." Fiona Han berteriak dengan marah. "Kemarilah, manajer, satpam."
Cepat datang. Cepat. Penampilan geram Fiona Han seperti tikus di jalanan, seperti badut yang berseri-seri. Dengan teriakan seperti itu, langsung terlihat seorang pria berjas berjalan mendekat, dengan temperamen superior, menghadapi pelanggan. Dia tidak rendah hati atau sombong, sekali dilihat adalah sosok setingkat manajer. Nona, apa ada yang bisa bantu? Fiona Han menunjuk ke arah Thomas Kin dan berkata. Dia mau kabur dari membeli pesanan. Dia bilang akan membayar tagihan sebelumnya, jadi kami memesan begitu banyak hidangan dan anggur. Sekarang dia tidak mau membayar tagihan itu lagi. Kamu harus menangkapnya. Jangan bersikap sopan padanya, biarkan dia tahu konsekuensi dari makan makanan enak, tapi tidak mampu membayarnya. Manajer itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada Thomas Kin. Bocah, apa kamu tahu konsekuensi dari tidak mampu bayar di restoran kami? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.